Hai sahabat Emma, ketemu lagi dengan Emma Diary. Sekarang bahasan kita agak berbeda. Fenomena drama Korea. Nah, ada dua sisi yang bakal kita kupas. Mereka bakal ngobrol tentang drama Korea. Dari sisi emak-emak dan juga dari sisi generasi milenial. Seperti apa sih sebenarnya fenomena drama Korea menurut mereka? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa di-like, di-subscribe, dan nyalain loncengnya. Kalaupun gregetan pengen komen, langsung aja diketik dan tulis di kolom komentar. Kalian nih, sejak kapan sih nonton drama Korea? Aku juga sebenarnya iku yo bukan yang penggemar drakor banget sih awalnya dulu. Kan baru akhir iki tepatnya ya masa pandemi kan bisa dibilang drakor semakin ini ya istilahnya pamornya semakin naik kan ya. Aku baru nonton drakor itu sebenarnya waktu dari SMA, Mbak. Aku udah nonton drakor. Sampai sekarang juga nonton tapi Ajuma. Nah, jadi aku tuh nonton drakor itu sesuai rekomendasi orang-orang aja sih. Gitu ya. Terus apalagi kalau misalnya yang lagi viral kayak sekarang tuh apa ya? Coba yang lagi viral. It's okay. Nah, itu aku lagi nonton. Iya, aku lagi nonton itu. Nontonnya juga nggak yang tiap ada apa, tiap keluar nonton, tiap keluar nonton nggak kayak gitu. Nah, bener nggak sih drama Korea itu identik dengan anak muda aja? Tapi kalau ngomongin soal drakor gitu, identiknya sama anak muda ya nggak sih? Iya benar. Makanya ketika tahu saya suka drakor, banyak yang bully saya. Mak kok suka nonton drakor gitu ya? Iya, nyambung nggak sih ya kan? Iya. Ngapain drakoran Terus gitu? ada teman-teman yang ngecat gitu yang opoy gitu-gitu Oh, kan. gitu. Ternyata drakor itu mulai dari anak muda sampai emak-emak kayak saya juga suka masuk masuk bisa, gitu. iya. Kan tapi ya Mbak, mungkin sense-nya beda ya Mbak. Aku masih ngikutin karena kan muda. Kalau Mbak Loh, kan saya ini penggemar bapaknya penulis kok itu beda. Aku pemeran utamanya. Penulis kok sama Gangtae itu. Saya Gangtae itu saya yang Bapaknya jadi direktur rumah sakitnya itu. Oh, direkturnya. Oh iya benar. Penggemar itunya. Ya, itu. make sense sih, enggak apa-apa sih. Iya benar. Jawab masing-masing ya. Alasan utama kalian nonton drama Korea. Karena bagiku drakor saat ini adalah hiburan yang paling tepat. Oh, gitu. Daripada saya harus ya gimana ya Mbak ya nonton hiburannya saat ini masih belum ada yang match lah sama saya gitu. Jadi Mbak Anski ini yang pertama karena ini pandemik milih drakor. Terus habis itu nggak bisa masih ditebak. hiburan yang nggak bisa ditebak dan hiburan yang bagiku masih yang menyenangkan saat ini. Aku juga nggak tahu nanti next aku mungkin akan berubah atau nggak tahu. Tapi yang saat ini yang misal kenapa harus Korea? Kenapa nggak Western gitu? Kenapa nggak yang dulu pernah suka Turki. Oh, Turki. Tapi Turki kayaknya sedikit susah buat nyarinya. Akhirnya ya udah Korea aja. Yang di Omer kayak gitu. Kalau misalnya dulu nih ya, kalau drakor dulu itu kan mengisahkan cinta-cintaan yang mungkin receh gitu ya, bisa dibilang receh meskipun lah yang memerankan itu udah dewasa. Air mata, menguras air mata kayak gitu benar. kan dulu. Tapi menurutku puncak dari drakor yang paling bagus itu adalah yang kemarin keluar itu, Mbak. The World of the Married. Iya benar-benar luar biasa. Itu kan ya benar sih asmara cinta-cintaan, cuman kan konfliknya tuh beda gitu loh. Kalau biasanya kan cinta-cintaan, konflik, happy ending kayak gitu. Kalau ini kan benar-benar nggak bisa ditebak. Tadi udah panjang lebar ngobrol tentang alasan utama nonton drama Korea. Kenapa nggak nonton serial Indonesia aja misalnya? TV gitu maksudnya. Terus yang tahu sampai sendiri kan berapa ratus apps. Saya di rumah disuguhin gitu, pindah ke rumah saudara kayak gitu juga disuguhin gitu. Lagi gini jadi aduh, terus lagian ceritanya bisa ditebak itu ya saya. Kalau misalkan di drakor nih ada si cewek yang kebetulan mau nganter mantannya ke rumah sakit padahal dia udah punya pacar. Nah, pacarnya ini juga ada mau ke rumah sakit, ada keperluan ke rumah sakit. Nah, ini dibikin dikemas mereka nggak ketemu loh. Tapi kalau coba di sini pasti ketemu darahnya. Ada backsoundnya dari kanan kiri atas bawah gitu. Zoom in gitu. Padahal mereka sama-sama. Padahal kalau dibikin ini kan pasti akan memicu kecemburuan atau bisa ditebaknya kayak gitu kan. Nah tapi kalau di drakor nggak ada hal-hal yang bisa ketebak.
Moral value apa sih yang kalian dapat setelah nonton drama Korea? Harus ada efeknya, manfaatnya lah paling nggak, atau hal yang bisa kita dapat, moral value-nya ya, ada apa yang bisa kita ambil dari itu gitu loh. Saya orangnya juga hitung-hitungannya nggak mau rugi, ya kan? Dalam hal Waktu ya, apapun, nonton waktu pun juga juga. sama. Aku Terus ada juga itu moral value-nya banyak banget sih ya. Ketegaran iya, Ya, terus apa betul. namanya? Gitu, nobody perfect kan. Jadi misalnya protagonis apapun pemerannya itu pasti Iya. melakukan kesalahan kayak Iya, yang Mbak iya. Hansky dulu Betul, bilang betul. tuh. Bahkan Dokter J pemeran utama pun juga dia melakukan kesalahan di situ. kayak Jadi gitu. nggak apa ya istilahnya, kalau di ini kan biasanya kalau orang baik, Baik udah banget. jahat jahat. Nah, terus parah baik, ya. Kayak manusiawi Nah, banget ya, iya, Mbak ya. betul. Kayak gitu. Terus aku yang Itaewon Class sih, Mbak. Itaewon Class tuh bagus banget buat apalagi anak milenials. Itu milenials banget menurutku. Itaewon Class tuh moral value-nya itu kayak apa ya? Usaha keras, terus habis pelajaran itu yang di ini ya. terus habis itu emansipasi wanita juga. Ketegaran Iya, kayak kayak gitu gitu ya. ya. Kalau pas lagi nonton Dokter J tuh berasa kayak aduh aku pengen jadi Dokter J. Jangan deh, Gitu. Mbak. Jangan. Jangan. Masa J jadi gini, jijik dong. Ini dia nih pertanyaan yang terakhir. Hal positif apa yang didapat dan efeknya pada hidup kalian setelah nonton drama Korea? Mereka tuh nggak, kenapa ya kalau bahasanya tuh ini banget kayaknya nyentuh apa ya, pemilihan kata-kata mereka itu loh kayaknya enak banget gitu loh bagi saya. Oh, relate ya, Relate relate. banget. Itu sih kalau mau terpengaruh sama mode-modenya kayaknya enggak. Pola pikir dari pemerannya itu akhirnya saya tuh berusaha menyelami, oh dari sisi gini dari situlah akhirnya kita mendapatkan pemahaman suatu permasalahan tuh dari sisi yang beda-beda yang kadang Oke, selama hidup kita ini kita nggak pernah tahu gitu loh. Oke. Dan akhirnya di situ tahu, oh iya ini tuh Benar-benar. yang mungkin selama ini saya rasakan tapi saya tidak Betul. tidak tahu. Dan Kalau misalnya kita pacaran nih, kalau pacaran kayak kita tuh harus bucin banget. Kita harus ya apa ya? Ya itu kayak harus bucin banget dan benar-benar misal nih kita kalau udah kadung sayang itu jangan ditinggalin pokoknya. Kamu nggak boleh pergi kayak gitu. Padahal nih kalau misalnya kita lihat drakor nggak gitu. Jadi kita kayak body language-nya aja kayak gimana udah, oh dia nggak mau dideketin, oh kita nggak boleh memaksa. Ketika kita udah ditolak satu kali ya udah jangan maksa, karena ya apa ya, mereka tuh saling menghargai gitu loh, menghargai perasaan satu sama lain. Cinta tuh nggak harus memiliki kayak gitu loh. Dan yang paling ini banget adalah sama pemeran opa-opanya itu. Alah, Kayaknya ingat di Roma bener-bener. ada orang. Iya ada orang, kalau nggak ada orang rumah tuh. Jangan lupa Subscribe, like, dan komen, share juga. Di mana? Mbak? loncengnya juga, jangan ketinggalan. Ya, oke. Jangan lupa Emma Diary. Oh ya, jangan lupa di Emma Diary.